Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mapel Sejarah. Perkenalkan, nama saya Arta Maulida Azhar. Nama saya Nadine Aristiani. Nama saya Muhammad Rehan. Nama saya Zaidun Muhammad. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Islam Samudra Pasai yang mencakup Yang pertama, sejarah perkembangan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang kedua, raja dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, ada corak kehidupan mencakup sosial, mata pencaharian, dan politik. Yang keempat, peninggalan kebudayaan Samudra Pasai. Tonton sampai habis ya. Dadah! Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan yang ada dua kota, yaitu Samudra yang letaknya agak jauh dari laut, kemudian ada Pasai atau kota pesisir. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Mourah Silu pada tahun 1267 Masehi, kemudian runtuh pada tahun ke-16 Masehi. Bukti-bukti arkeologis tentang keberadaan Kerajaan Samudra Pasai berawal dari ditemukannya 3 batu nisan bersurat, 2 di Lubuk Tuwe, Murah Mulia, dan 1 di Matang Ulim. Seperti dikutip dari buku Tinggalan Sejarah Samudra Pasai oleh Cisah pada tahun 2014, di mana dalam batu nisan tersebut menggambarkan adanya pemerintahan Islam yang terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Melansir situs pemerintahan Aceh, nama-nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Malikul Saleh. Beliau adalah orang Islam pertama di Nusantara yang bergelar sultan. Beliau juga dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir. Beliau merupakan raja yang untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di masa ini, banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah terutama ledak. Yang keempat, Sultan Malik Az-Zahir. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Yang keenam, Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir. Yang ketujuh, Sultanah Nah Rosiyah. Yang kedelapan, Sultan Jalal ad-Din. Yang kesembilan, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Yang ke-10, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang ke-11, Sultan Zaid Abidin. Yang ke-12, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. Yang ke-13, Sultan Zain Abidin. Berdiri dari abad ke-13 hingga ke-16, dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara, kehidupan sosial Kerajaan Samudra Pasai mencerminkan perpaduan budaya dan pengaruh agama yang unik. Keberagaman etnis, kuatnya pengaruh Islam, dan peran ulama serta pedagang menjadi ciri khas kerajaan ini. Kesenian dan tradisi yang berkembang di Samudra Pasai seperti tari sedati, tari saman, musik Aceh dan musik Melayu, dan juga hikayat menunjukkan kekayaan budaya kerajaan ini. Selanjutnya, mata pencaharian. Terbukti dengan banyaknya pedagang dari Persia, Arab, dan India yang melakukan pertemuan di Kerajaan Samudra Pasai. Tak heran, mata pencaharian utama rakyat kerajaan ini ialah pelayaran dan perdagangan. Yang terakhir, ada kehidupan politik. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh yang memerintah sekitar tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Kerajaan ini merupakan tempat studi Islam dan menyiarkan Islam hingga ke Minangkabau, Jambi,
Malaka, dan Jawa. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pejabat-pejabat yang membantu menjalankan pemerintah, seperti menteri, hulu balang, sida-sida, embuai, pandita, dan beberapa pembesar istana lainnya. Yang kedua, terdapat pendikar atau penghulu yang merupakan kepala kampung. Pendikar ini mempunyai tugas untuk membantu mengumpulkan orang-orang untuk berperang. Yang ketiga, sudah memiliki Perdana Menteri dan beberapa pejabat istana yang berhubungan dengan pelayaran, perdagangan, serta pertahanan laut. Yang keempat, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad atau Sultan Malik Al-Tahir I, Kesultanan Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir II, Samudra Pasai berkembang sebagai pusat penyebaran Islam dan memiliki armada laut yang kuat. Dan pada tahun 1522, Kerajaan Samudra Pasai diduduki oleh Portugis dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Aceh. Yang pertama, nisan Samudra Pasai. Yang kedua, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam. Yang ketiga, koin dirham Samudra Pasai, mata uang yang terbuat dari emas bernilai 17 sampai 18 karat dengan diameter 100 cm dan berat 0,57 gram. Yang keempat, cakra Tonya, benda peninggalan era Samudra Pasai pada tahun 1409 Masehi, merupakan hadiah seseorang Laksamana Cheng Ho kepada Sultan Malik Al-Tahir. Hadiah tersebut menandakan persahabatan antara Kaisar Tiongkok dengan Kesultanan Samudra Pasai. Yang kelima, stempel Sultan Al-Malik As-Sahir yang perkirakan sudah berusia 6083 tahun. Ditemukan di desa Kuta Kureang, Kecamatan Samudra, Aceh Utara oleh seorang pematang tambak. Enam, Hikayat Raja-Raja Pasar yang menjadi penanda munculnya serta perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Yang ketujuh, naskah surah Sultan Zainal Abidin yang berisi tentang pengetahuan sultan yang merasa kesultanan dirukan oleh utusan Portugis. Padahal kedua kekuasaan ini menjalin hubungan sejak lama. Yang kedelapan, tradisi Putren Ainuk, yakni upacara bayi menginjak tanah pertama kali dan diajak berkeliling rumah, lalu dimandikan. Tidak selamanya kerajaan mengalami kejayaan. Sama halnya seperti Kerajaan Samudra Pasai yang pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zain Al-Abidin, Portugis menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Dan pada akhirnya, Angkatan Perang Portugis berhasil menaklukkan Kerajaan Samudra Pasai. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1524, akhirnya Kerajaan Samudra Pasai dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradonya milik Kerajaan Samudra Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam. Semoga materi yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!